Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Jumat malam ini. Ya, waktu terasa begitu cepat, rasanya baru kembali kita Jumat dan sekarang sudah bertemu dengan Jumat kembali. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan kita masih untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di tahsin online gak ngaji nggak asik. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan ya materi kita untuk terkait dengan tajwid ya kaidah-kaidah tajwid. Baik, eh, apabila Ustadz sudah siap, Anda serahkan kepada Ustadz ini. Silakan Siap, Ustadz. insyaallah. Baik. Bismillah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabatku yang baik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Semoga juga menjadi wasilah majelis ini ya, diterimanya amal kita, menjadi wasilah juga eh, masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah juga kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang baik rahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, kita sudah mempelajari beberapa materi ya terkait tentang apa, ilmu tajwid atau kaidah-kaidah terkait tentang ilmu tajwid. Kita sudah belajar tentang makhraj, sifatnya, bagaimana dia tebal, bagaimana dia tipis, bagaimana dia dinaikkan, ditinggikan, ditempel, sebagainya. Ya. Kita sudah belajar mad, bagaimana panjang 2 harokat, ya, 4 harokat, 6 harokat, ya. Bagaimana mad yang disebabkan karena hamzah atau disebabkan karena sukun dan lain sebagainya. Kita belajar tentang hukum ro, ya. Nah, itu insya Allah sudah ada ringkasannya masing-masing mungkin teman-teman ya. Tentang makhraj, tentang sifat, tentang kaidah-kaidah yang lainnya ya, yang sudah dibahas panjang lebar insya Allah taala. Mudah-mudahan sudah difahami dengan apa namanya, difahami dengan baik, itu dipahami sesuai dengan apa yang disampaikan, terus dipelajari, dimurojaah dan diajarkan ke teman-teman yang lain atau ke anak cucu dan lain sebagainya ya. Baik, sedikit bahas tentang ayat-ayat gharibah ya, atau ayat-ayat yang asing ya, atau menurut kita tuh oh ada yang begini ya gitu. Jadi ya ada ayat-ayat gharibah, itu ayat-ayat yang asing ketika kita oh ada ternyata ayat kayak begini gitu. Apa saja ya, banyak ayat-ayat gharibah itu maksudnya adalah hanya beberapa aja di Al-Quran gitu. Nggak banyak tempatnya di Al-Quran. Hanya beberapa tempatnya di Al-Quran. Ya, contohnya misalnya yang pertama ayat gharibah yang eh, terkait dengan sin dengan sode. Ya, mungkin pernah melihat kalau sin yang di atasnya atau so atau sin yang di bawahnya terkait dua huruf ini ya, maka kalau sin yang di atasnya maka dibaca sinnya. Misalnya contohnya ada di dalam surah Al-Baqarah ya, surah Al-A'raf juga ada ya. Wa yab sutu ya. Di situ ada
Shad dan sin. Ya, shad itu di bawah, nah di atasnya ada huruf huruf sin. Maka ketika di atasnya maka dibaca huruf huruf sinnya. Wa ya besu, sutu ya. Atau misalnya di surah Al-A'raf ya, eh bastotan ya. Jadi shad ya, di atasnya ada huruf huruf sin. Nah, maka ini yang dibaca adalah huruf huruf sin. Baik. Ayat berikutnya selanjutnya, ya, misalnya di surah Tur, yaitu sodnya di atas, sinnya di bawah. Maka yang dibaca adalah huruf huruf sode. Ya, Ghosyah juga sama ya. Bimusaytir ya. Itu ada sinnya harusnya itu bimusayt. Tapi sodnya yang lebih diutamakan bimusaytir. Nah, ayat kuribah yang selanjutnya yaitu, nah, ini yang sering kita sering baca ya. Sering yang ya umum ya. Misalnya begini, ghoribah itu kalau kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu ya berarti jadi ayat ghoribah ya. Ayat yang biasa, yang lumrah, yang terkenal itu. Dalam surah Hud ya. Hud itu yang imalah atau miring ya, misal bismillahirrahmanirrahim, itu juga termasuk dengan ayat ghoribah ya. Kan dia awalnya majroha, majroha, tapi dibaca majriha ya, majriha. Nah, baik. Jadi apa, dan ro-nya dibaca terkik tipis majire ya. Jadi majreha ini bukan dibaca seperti bacaan orang apa, orang-orang kita ya. Enggak. Ya, i-nya itu dibaca seperti orang timur ya, yang imalah imalah ya, imalah majreha ya. Nah, terus dalam surah Hud juga dijelaskan di sana itu, dalam surah Hud ayat 42 ya. Ya, irkab ma'ana ya, irkab ma'ana, jadi irkam ma'ana ya, ini juga termasuk daripada apa, ayat-ayat gharibah ya. Intinya adalah ayat gharibah itu yang kita tidak tahu. Nah, sekarang sudah tahu berhenti jadi ayat gharibah untuk kita. Tapi kalau untuk orang lain masih berlaku gharibah. Contohnya misalnya alif lam mim, itu dibaca alif lam mim untuk alam. Nah, ketika dia membaca alam maka gharibah buat dia. Ya, tapi kita ketika mengetahuinya alif lam mim maka berhenti jadi gharibah. Gharibah itu ya jarang kita dengar ya, jarang kita lihat juga ya. Sekarang kalau udah lihat, udah kita dengar ya gugur gharibahnya, nggak jadi gharibah lagi. Naam, ya. Saya ulangi, irkab ma'ana jadi irkam ma'ana. Nah, selanjutnya adalah apa? Dalam surah Yusuf juga ada yang disebut dengan apa? Ishmam ya. Ya, Ishmam. Ya, ini bagaimana? La ta'manna ya. Ta'manna. Manna ya. Ya, naam. Paham ini? Itu awalnya ta'manunna tapi dibaca ta'manna. Manna ya. La ta'manna. Manna ya. Jadi tidak hanya sekedar isyarat la ta'manna, bukan begitu. Misalnya hanya sedikit saja la ta'manna, bukan. Ya, mengisyaratkan ya, manunna, manunna. Ya segitu, manunna. Jadi ta'manna ya. Baik. Itu ayat riba yang berikutnya, yaitu yang kelima ada dalam surah Fussilat yang ditashil, yang tadinya jamiyu jadi jabiyu ya. Saya ulangi, yang tadi jadi
a'jamiyyu, a'jamiyyu. Bukan aa tapi a'jamiyyu. Naam, itu ayat gharibah. Ya, kalau sudah mendengar sekarang tidak jadi ayat gharibah lagi, sudah tahu. Ya. Terus, nah ada dalam surah Al-Hujurat juga ayat 11 itu bi'sal ismu. Jadi bi'sal ismu, ya. Saya ulangi, bi'sal ismu. Ya, jadi dibaca bi'sal ismu. Nah, khair. Paham insyaallah. Ada lagi ayat gharibah berikutnya, ya. Ayat berikutnya adalah, nah, perlu diketahui adalah dengan hukum saktah, ya. Hukum saktah. Dulu pernah kita pelajari terkait tentang saktah. Saktah ini juga termasuk ghoribah, ya, termasuk ghoribah bagi yang belum mengetahui. Sudah tahu ya nggak ghoribah. Ya, saktah itu ada saktah yang benar-benar diharuskan, ya, atau wajib saktah gitu. Eh, ada juga yang tidak, misalnya ada yang jaiz, yang boleh tidak saktah, boleh lanjutkan. Contohnya misalnya dalam surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 itu, karena dia di sana itu sebenarnya wakaf, ya, wajah wakaf. Ya, kalau mau disatahkan di sana boleh disaktahkan. Tapi kalau diwakafkan juga boleh, karena sebaik-baik wakaf adalah di akhir ayat, maka wakafkan wajah. Ya, tapi kalau mau disaktahkan boleh. Ya wajah qayyiman liyunzira ba'san syadida akhir ayat. Terus begitu. Terus apa juga dalam surah Yasin, mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal ila akhir ayat, ya. Jadi juga dalam surah Al-Qiyamah, wa qila man raq. Ya, jadi tidak wa qila man raq, tapi wa qila man raq. Harusnya secara hukum dia idgham bi ghairi gunnah. Ya, akan tetapi ada saktah di sana, maka dia wajib saktah, ya. Baik. Terus apa lagi? Dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana kalla bal rana ala qulubi akhir ayat. Baik, itu adalah saktah yang diharuskan, ya. Tapi ini sekali lagi yang iwaja itu kalau dia diwasolkan maka ya saktahkan. Tapi kalau dia diwakafkan maka tidak berlaku saktah di dalamnya. Baik. Terus yang boleh saktah boleh tidak di mana? Nah, dalam ini disebutkan, ya, yaitu di antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah, Bara'atun, ya, surah Bara'ah, ya. Nah, jadi ini kalau disambung maka boleh disaktah boleh tidak, ya. Nah, baik. Dan eh, dalam juga ayat-ayat ghoribah itu terkait tentang ini sifar mustadir, sifar mustatil juga termasuk ayat-ayat ghoribah. Ya, misalnya sifar mustadir dia tidak panjang wasal maupun waqaf. Sifar mustatil dia panjang ketika waqaf. Nah, begitu. Kalau wasal tidak panjang. Nah, ini terkait dengan ayat-ayat gharibah.
Baik, itu ya yang terkait dengan ghibah ya. Nah, ada lagi ya. Sebenarnya kalau emang belum eh, tahu cara bacanya itu termasuk ghibah teman-teman. Seperti nun wasol misalnya, nun wasol itu yang nun kecil itu atau nun wiqayah itu kalau kita belum tahu maka jatuhnya ghibah. Misalnya khaironil wasiyah, misalnya khairon wasiyah, khaironil wasiyah. Banyak di Al-Qur'an kalau nun wasol. Tandanya apa? Tandanya nun wasol itu dia tidak bisa bertemu dengan tanwin. Ya, hamzah wasol tidak bisa bertemu dengan tanwin. Kalau bertemu dengan tanwin maka ya menambahkan nun wiqayah atau nun wasol. Nah, contohnya lahwan anfaddu ya dibaca apa? Lahwanim faddu. Nah, sama juga yauma idzinil haqq ya. Yauma idzin al haqq. Nah, di situ ada hamzah wasal ya, dia bertemu dengan tanwin maka tidak bisa ya, maka ditambahkanlah nun wiqayah. Nah, makanya nun wiqayah ini banyak sekali sebutannya. Ada yang disebut dengan nun iwad, ada yang disebut dengan nun wiqayah, ada yang disebut dengan nun wasal ya. Dan fungsinya mewasalkan tanwin kepada huruf hamzah wasal tersebut atau alif lam tersebut. Ya, nah, ya begitu. Contohnya juga ada yang tidak alif lam. Yang penting ya hamzah wasal dia tidak bisa bertemu dengan tanwin. Kalau bertemu dengan tanwin maka ya disertakan dia apa? Disertakan dia nun wiqayah atau yang disebut dengan nun wasal boleh, disebut dengan nun iwad juga nggak boleh. Nah, baik. Ini yang disampaikan ayat-ayat ghoribah. Nah, dari pembahasan teman-teman ya, kita share sedikit. Dari pembahasan dulu makhraj, sifat, tebal, tipis, hukum dan sebagainya yang pernah kita bahas. Ada yang ini enggak? Ada yang mau didiskusikan? Saya kasih waktu beberapa menit untuk diskusikan dari awal kita belajar tersebut atau khulasohnya bagaimana gitu. Mangga saya kasih waktu silahkan. Saya Silakan izin minum teman-teman, dulu sebentar. barangkali ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, silakan boleh dibuka mic-nya untuk ditanyakan. Ibu Samini, Tampung dulu Kang Andi ya. Saya mau minum dulu sebentar. nah Tampung silakan sebentar. Ustaz, silakan. Ibu Samini, bagaimana Bu Samini? Ini Pak Ustadz mau nanya itu yang tadi apa itu ayat Koribah itu yang Majreha itu surat apa terus ayat yang keberapa itu ya Pak Ustadz terus yang apa itu tadi Matnun yang monyong itu tadi Hmm, dibaca itu tuh ayatnya ayat berapa surat apa gitu nah Pak Ustadz. baik, nanti kita coba diskusikan dengan Ustaz. Ada lagi? Butuh itunya aja suratnya ya. Ya surah apa terus ayatnya berapa jadi nanti kan kalau baca minimal di surah itu bacaan itu dibaca kayak gini gitu nah. Ada di bukunya, Bu. Kalau tidak salah, Majreha benar, Majreha ini di surat Hud 41 ya. Bukunya yang di Tajwid ini di halaman berapa, Ibu? Iya, di halaman 84. Coba tengok kolom 2-nya tuh. Kalau tidak salah itu Majreha ada tuh. Dibaca dengan imalah, miring. Tidak, Bu. Belum.
sudah jauh baca. Pelajaran kita. 84. Oh iya iya. Kan? Oh iya. 100. Oh iya. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya kan, yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu Rita Rahayu, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Itu yang Rita? mau saya tanyakan masalah sakta itu Ustaz. Itu kan harus ada yang tulisan sin di atasnya itu kan? Baik, nanti Ya kita Ustaz. tanyakan ke Ustaz ya. Iya. Ada Itu lagi? cara bacanya tolong Ustaz kasih tahu. Oke, nanti cara bacanya sama Oke. itunya tandanya ya. Iya Ustaz. Baik, yang lainnya ada lagi? Bu Asri? Ya Ustadz, maaf baru ikut perdana Ustadz. Iya, barangkali ada yang Iya, bingung. Kalau bingung boleh ditanya. iya tadi ada masalah penjelasan saktah tadi nak Ustadz nyambung. Ba- Yang di situ ditulis untuk yang surat Al-Kahfi saktah wajib. Tapi khusus yang surat Al-Kahfi kan di wakaf ya Ustadz. Nah itu apa wajib berhenti atau boleh Baik, eh, apa wajib saktah atau boleh berhenti gitu wakaf. Itu aja baik. Ustadz. Ada lagi dari yang lainnya barangkali? Bu Ise, Pak Ise? Kalau membahas yang sebelumnya boleh enggak Ustadz? Ada pertanyaan. Boleh? Masalah naber itu nak Ustadz. Oh, Nah baik. itu kami kan Nggak kebetulan apa-apa, ada nanti agak. ditanyakan ke Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung. Ustadz, ada pertanyaan tadi untuk pertanyaan apa? Bagaimana saktah itu tandanya di dalam Al-Quran dan bagaimana cara membacanya. Kemudian Bu Asri juga bertanya bagaimana tentang nabar seperti itu Ustaz. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi saktah itu ya ada tandanya di tanda sin kecil di atasnya biasanya. Ya, tanda sin di antara huruf di antara kata ya, di antara kata satu dengan kata yang ini. Nah itu di ada saktahnya. Beda dengan sin yang ada di huruf ayat goribah yang lain misalnya. Itu di atas sol satu kata dia, satu kata. Jadi satu kata. Jadi ada dua sin teman-teman. Sin yang bertandakan saktah, juga sin yang dia yang dibaca sod atau dibaca sin. Ya, kalau dalam satu kalimat maka itu yang disebut dengan tadi boleh dibaca sin, boleh dibaca sode. Atau kalau sin yang di atasnya maka dibaca sin, kalau sin yang di bawahnya maka dibaca sode. Tapi kalau yang sakta itu dia dalam dua kalimat. Contohnya tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 ya. Bagaimana itu wajib sakta atau tidak ya? Kalau diwasolkan maka harus dia
saktah. Tapi kalau dia diwakafkan maka tidak harus saktah. Nah, terus bagaimana cara bacanya? Bacanya adalah dia terjeda tapi tidak menghela nafas. Misalnya kalla bal rana ala qulubihim misalnya, atau misalnya waqila man raq, dia tidak mengambil nafas. Misalnya waqila man raq, tidak mengambil nafas, tapi dia nafasnya masih sisa nafas yang tadi yang baca awal itu, ya waqila man raq, ya. Dia tidak mengambil nafas. Misalnya di Al-Qur'an ada yang dia ayat tadi di surah Yasin juga ada ya. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin. Ayat ya mim marqadina hadza qadina hadza wa qila man raq. Dia berhenti sejenak ya, tapi tidak mengambil nafas. Terus tadi bagaimana dengan ayat pertama dan ayat kedua di surah Al-Kahfi itu? Ya, maka ya kalau dia wasal maka dia harus saktah. Tapi kalau dia waqaf maka tidak harus saktah. Nah, wallahu taala alam. Terus yang kedua tadi bagaimana dengan naber? Ya, naber itu dia terhentak, dihentak tapi tidak ngagetin gitu. Misalnya di waladhdallin. Dia seperti kalau ada polisi tidur itu kita menikmati ritmenya sedes gitu, tidak rusuh wobok gitu bukan. Tapi dia menikmati ritmenya dallin waladhdallin, bukan waladhdallin, bukan begitu. Jadi nabar itu adalah artinya dia naik sedikit atau dihentak tapi tidak ngagetin ya. Seperti juga huruf ya yang tasdid juga bisa disebut dengan nabar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya dia ada lidahnya dinaikkan sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dia nabar iyyaka na'budu wa bukan begitu. Ya. Waladhdallin juga sama. Waladhdallin. Dallin. Bukan dallin. Bukan begitu. Ya. Dia menikmati ritmenya. Bukan dihentak dengan kaget. Baik. Allah Ta'ala alam. Jadi Itu ya begitu ya. Bu Kalau Asri. ada yang lagi, yang lainnya silakan. Terima kasih Ustadz. Apa yang satu lagi agak kurang paham Ustadz, yang masalah non wikoyah Ustadz. Kalau di ya di Al-Quran Mushaf ini Madinah kan tidak ada tanda gitu. Kalau di Mushaf Iya, kita biasanya ditandai ada. nun gitu. Baik. Jadi Saya tuliskan untuk papan tulis ya. ya Ustadz. Tuliskan papan tulis. Catatannya adalah dicatat dengan baik ya. Catatannya adalah nun wiqayah itu tidak nun wiqayah atau nun iwat itu terjadi ya kalau ada hamzah wasal bertemu dengan tanwin. Ya, jadi hamzah wasal itu tidak bisa bertemu dengan tanwin, atau sebaliknya tanwin tidak bisa bertemu dengan hamzah wasal. Maka ditambahkanlah nun wiqayah atau nun kecil, atau disebut dengan nun iwat atau nun wasal. Nah, ini maksudnya begini. Ini misalnya tanwin an, in dengan un, ya. An, in, un. Nah, ini tidak bisa bertemu dengan hamzah wasal. Yang itu misalnya ada alif, ada di sini ra'sus sad. Paham?
Kepalanya sod itu hamzah wasal. Nah, ini tidak bisa bertemu dengan yang tanwin ini. Tanwin ini tidak bisa bertemu dengan hamzah wasal yang tandanya seperti kepala sod. Saya hapus kepala sod tidak bisa diketemu, ya. Ya, kalau tidak bisa dibaca ron, rin, run atau an, in, un, al gitu, tidak. Seperti yang di Khairun. ya misal khairan al-wasiyati, tidak. Ya, tapi dia ditambahkan nun wiqayah. Dan nun wiqayah itu dia harus kasroh. Tidak boleh dhammah, tidak boleh fathah. Misalnya ron misalnya atau an. Berarti dia ani, ya. Kalau dia tanwin kasroh in misalnya berarti ini, ya. Kalau dia misalnya kasrin tanwin dhammah berarti uni, ya. Tidak bisa dia apa? Tidak bisa dia selain tanwin Selain huruf kasrah, tidak bisa dia fathah, tidak bisa dia dhammah, enggak. Dia mesti kasrah. Dia mesti kasrah, ya. Tidak bisa dia dhammah atau dia fathah, tidak bisa, ya. Contohnya misalnya dalam surah Al-Baqarah itu dia khairanil wasiyatu lillah, ya. Ada juga dalam surah yang lain, ya. Ya, di sini ada illa ifkun iftarah misalnya. Dia tidak bisa dia ifkum, ya. Illa ifkum, bukan begitu, atau illa if kuftar, bukan. Ya, berarti dia dibaca illa ifkun iftarah, ya. Ya. Jadi dia mesti tanwin. Dia mesti tanwin itu dia mesti itu kasrah. Tanwin itu jadi kasrah. Ya. Contohnya misalnya lahwan. Ya, di sini ada lahwan in faddu. Ya, tapi dibaca apa? Lahwanim faddu. Contohnya saya tuliskan contohnya biar. Mana ini dia penghapusnya? Oh, ini dia. Mana penghapus ini? Contohkan, ya. Yang ini, ya. Nah, dia ini lahwa dan enggak lahwanim. Ya, benar. Saya ulangi. Saya ulang, ya. Lahwa, ya. Nah, begini tulisannya. Lahwan. Nah, di sini ada alif, ada ra susad, hamzah wasal, ya. Hamzah wasal. Saya bikin ini. Maaf. Saya ulangi. Ini. Hamzah wasal, ya. Ada seperti kepala huruf sad, ya. Kepala sad, hamzah wasal. Itu apa? Infaddu, ya. Infaddu. Ya, ada maaf. Pada sih. Ya. Infaddu. Nah, itu. Nah, ini dia kecil sekali titiknya. Nah, nah, nah. Nah, ini, ya. Di lahwanim faddu. Nah, di mesti ada nun di sini. Ya, ini nunnya mesti di situ, ya. Dan ini harus kasroh. Bacanya lahwanim faddu. Iya, begitu. Ya, nun wiqayah itu mesti kasroh. Tidak bisa dia dhammah, tidak bisa dia fathah. Kenapa, Ustadz? Nah, setelan pabrik. Ya, begitu, ya. Itu dengan terkait dengan wiqayah. Paham sampai di sini, Bu? Insya Allah paham Ustaz. Baik. Ada yang belum paham, ya boleh silahkan ditanyakan, boleh. Baik.
Ustaz, Beni ya, kenapa Beni? apa wikoyah itu apa artinya Ustaz? Wiqayah itu ya istilah seperti nun penyambung. Baik. Itu ya menyambungkan nun, menyambungkan huruf ya. Baik. Baik. Masya Allah. Teman-teman sudah paham insya Allah ta'ala ya. Nah, Terima kasih nanti Ustaz kalau penjelasannya. sama-sama. Kalau bisa nanti punya rangkuman teman-teman ya, punya rangkuman ya. Jadi mudah nanti untuk mengajarkan ke yang lain, ke teman-teman yang lain. Baik, insya Allah ada lagi? Tidak ada. Terkait materi sebelumnya, misalnya kalau yang sudah paham ya Alhamdulillah. Baru ikut perdana Ustaz, masih banyak mau belajar. Iya, khair. Tidak apa-apa, Bu Asri ya. Kita sudah selesai ya insya Allah. Nanti coba kita pelan-pelan ya bahas kitab yang baru ya kalau sudah bisa ini ya. Bahagia ya. Ini kelas ibu-ibu Jambi ya. Pertama kali nanti belajar insya Allah Nuniyah As-Sakhawi ya. Ya, mungkin Bu Isi sudah mungkin belajar Nuniyah di yang lain. Atau siapa Bu Samini atau Bu Kana ya Bu Sartina ya. Dulu pernah belajar Nuniyah Belum, Pak Ustadz. Belum, Pak As-Sakhawi. Ustadz. Ya, dulu pernah kita belajar ya sama Kang Andi, sama Pak Hendri, sama Teh Ita itu Nuniyah. Cuman cuman baru sekali ya, Andi ya kita belajar Nuniyah itu cuma sekali. Nah, Ustaz. Baik, ini jadi ajang murojaah juga buat teman-teman. Ada kitabnya ya, lain ya Ustaz. Ada kitabnya ada. Kang Andi ada di online kan Kang Andi kitabnya deh? Ada. Ada yang jual Ustaz? Oh ada di online ada. Ada Ustaz. Apa namanya Oh, Ustaz? di toko oren atau yang toko hijau ada enggak atau perorangan Pak Henry yang bisa tahu tempatnya. Mungkin nanti ya kalau nggak salah mungkin di Mbak Sophie ya. Oh iya Mbak Sofi. Oke. Ya, nanti dicarikan linknya ya. Nanti Kang Andi yang kirimkan linknya di grup insyaallah. Mudah-mudahan ada ya. Baik. Itu nama kitabnya Nuniyah As-Sakhawi ya, yang ditulis oleh Imam As-Sakhawi yang terkait dengan bagaimana ya membedakan belajar mizan, belajar bedakan mana huruf yang tebal dan tipis. Ya, berhati-hati bertemu dengan huruf tebal dan tipis itu menambah daripada khazanah keilmuan, menambah kehati-hatian kita dalam baca Al-Quran juga, begitu. InsyaAllah ta'ala nanti coba kita bahas ya. Sebelum kita bahas dunia ya, nanti juga sama sedikit-sedikit ya, saya akan suruh ngaji seayat, dua ayat ya. Nanti saya tanyakan sifatnya, makhrajnya, terus hukum bacaannya, dan lain sebagainya untuk mengingatkan teman-teman juga yang lain ya. Sembari kita membahas kitab-kitab yang lain juga. Gitu, barakallahu fikum. Mungkin Ana cukupkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang bisa disebarkan luaskan ke teman-teman yang lain.
Ya, mari mengajak teman-teman yang lain untuk belajar, mengenal, membaca dan lain sebagainya. Tidak akan pernah rugi orang yang belajar Al-Quran, teman-teman. Ya, dia mendapatkan falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Ya, melainkan orang yang mahir membaca Al-Quran, dia nanti bersama malaikat yang mulia. Ya, dan tentunya ya saya berpesan kepada diri saya pribadi, ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah, sisakan waktu-waktu terbaik. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita di hadapan Allah nanti. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Ya, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita keistiqomahan dan berada kita dalam ketaatan. Ya, Allahumma rizqna istiqamah bi ta'atik. Allahumma rizqna istiqamah bi ta'atik. Allahumma rizqna istiqamah bi ta'atik. Dan juga mudah-mudahan Allah meringankan hisab kita nanti di hadapan ya Allah, hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Masukkanlah ke surga dengan tanpa hisab. Dengan surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Bersama malaikat yang mulia. Bersama nabi para nabi. Ya. Dan sesuai janjimu. Ya. Ketika orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, kau akan masukkan bersama malaikat yang mulia. Dan terakhir, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikum. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz sudah mengajarkan kita semua ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa faham dari materi yang disampaikan dan tentunya semakin baik dalam kita membaca Al-Quran. Itu pertemuan pada hari ini. Insyaallah besok kita akan masuk ke sesi untuk talaki ya. Insyaallah hari Sabtu malam Ahad. Ya, insyaallah bersama Ustaz Rudini ya Ustaz. Insyaallah. Nah, selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, teman-teman. Nah, Ustaz, Wabarakatuh. tafadhol. warahmatullahi wabarakatuh.